Kita masuk ke bulan Rajab. Jadi 6 hari. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini masuk 6 hari. Ketika Rasulullah masuk bulan Muharram, tidak ada doa Allahumma barik lana fi Muharram. Ketika masuk bulan Safar enggak ada Allahumma barik lana fi Safar dan bulan-bulannya. Tapi ketika Rajab Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ini banyak yang berpikir, mikir, kemudian takon, kemudian dibahas, kemudian disimpulkan, dan kesimpulannya pun tidak sama. Kenapa kok bulan Rajab ini Rasulullah sampai menunggu, menanti-nanti, sampai Rasulullah menganggap penting sekali? Malam 1 Rajab ini penting sekali. Apalagi kemarin ini 1 Rajabnya bertepatan malam tahun baru, tambah imbang seng ning ngarep pendopo jedorke mercon ya imbang, seneng masjid itikaf salat sunnah ya imbang. Ya bebas itu, bebas. Dunia ya seperti itu, Pak. Bebas. Dunia seperti itu. Kita nganggap Islam bener ya karena kita wong Islam. Bagi wong Kristen ya Kristen yang paling benar. Bagi wong Hindu yang paling benar. Ya contoh misalnya, kita ini kan kalau meninggal dikubur. Bagi orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, ya gak dikubur, dikremasi. Karena mereka berkeyakinan orang yang mati dikubur arwahnya gentayangan. Karena arwahnya tidak bisa terlepas dari jasadnya walaupun sudah di tanah, maka harus dibakar habis, jasadnya tidak boleh tersisa sekali dan disebar ke laut supaya rohnya tidak lagi ingat dengan jasadnya. Ya seperti itu, beda-beda. Ya kita silahkan menghormati agama, kan ayat Quran sudah setelah iqra hafid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ya, karena ayat itulah ya silahkan. Kita nganggep Rajab ini penting krono dhewe wong Islam. Ya Kristen ya ora penting, pentingan tahun baru. Pak, tapi kalau kita lihat waktu kemarin tahun baru di pondok itu kan ada gerejanya toh. Di pondok itu kan timurnya gereja. Di timurnya Maskur ini kan gereja. Gereja itu enggak ada acara apa-apa, usah juga. Kok bisa deh tahun baru kok malah sing rame, malah wong Islam sing banyak ira karuan. Sing golek trompet lah, golek mercon, kembang api, ini wong Islamanan, Pak. Sing Kristennya di gereja ini kan, kalau gereja yang di pondok itu Kristen Protestan. Kalau gereja yang di timur Kristen Katolik. Nah, kalau yang timur pastornya tidak menikah. Kalau Kristen Protestan kan sebelah barat itu pendetanya menikah, ada anaknya, ada istrinya. Mereka nyantai, gak ada kemana-mana. Neng omah makan-makan. Nggak ada kok bakar-bakar, itu nggak ada. Dewe sibuk golek jagung, bakar ikan, bakar ayam. Orang diopo bakar ban. Kalau udah bakar ban berarti nggak punya apa-apa. Sibuk karepe dhewe. Jadi mereka enggak sibuk. Rajab ini penting bagi kita karena dia wong Islam. Nah, diyakini sampean, Rajab itu penting, Sya'ban itu penting, Ramadan itu penting. Karena malam 1 Rajab itu menurut Rasulullah salah satu malam yang diistimewakan oleh Allah, 1 Rajab. Apa sebetulnya itu sir rahasianya Kanjeng Nabi? Dewi umate melu saja, itba saja itu. Pokok bengi malam 1 Rajab ngumpul, Allahumma barik lana ojo fi marozaqtana wa qina adzabannar kowe. Tunggu mangan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Diajari tungoni berkah Rajab, tungoni berkah Sya'ban, tungoni temekan Ramadan. Karena begini, Pak. Rajab ini salah satu bulan haram yang terpisah dari yang lain.
Dzulqa'dah, Zulhijjah, Syawal itu haram semua. Tiga ini ngumpul mencelat siji ning bulan Rajab. Ketika mencelat itu tentu ada sebuah keistimewaan menurut ulul absor, menurut ulul ilmi, menurut dawil basoir, wong sing gelem mikir, duwe akal pikiran, duwe tembung pikir sanepone atine iki bener. Oh berarti Rejab, berarti ini ada yang penting. Sampai para ulama tasawuf menyebut bulan Rejab itu dengan bulan macam bulan asom lah, yang bulan ini dan ini. Nah, itu mereka pendapatnya mereka. Tapi yang jelas Rasulullah ketika 1 Rajab beliau berdoa nilai keberkahan. Kenapa? Kiai Jawa dulu saya dengar betul kiai sepuh itu kalau ngomong begini, nak Rejab duitmu akeh, nak Rejab perasaanmu golek duit gampang, engko 1 tahun ke depan insya Allah rezekine gampang. Tinggal sampean delok-delok wae. Iki gambaran bulan Rejab. Jadi jenengan-jenengan Rejab ini tahajudnya sing rajin. Ini indikator walaupun tidak resmi indikatornya, walaupun mungkin ikhtilaf ulama dan lain atau mungkin yang sesama Islam pun tidak percaya, tapi ini saya hanya nukil dawuh sesepuh. Nak Rejab kuwi kok rezekine akeh sampean. Rezekine akeh. Kok Rejab kuwi kok karo bojo kok tentrem, karo anak-anak tentrem. Kuwi pilambangi setahun kepungkur. Setahun yang akan datang. Engko setahun kuwi ya rezekine paringi berkah. Golek duit kok gampang. Rumah tangga kok tentrem. Nah, itu. Maka itulah pentingnya kata-kata indunga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban barikna. Itu bukan hanya malam 1 Rejab, setiap sampean bar salat. Tiap ngene Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allah tiap salat ingat doa kuwi. Sambil duduk Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik sambil duduk. Supaya Rejab engko sampean cukup, bulan Sya'ban cukup dan masih dikasih kesempatan puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak yang nggak bisa puasa Ramadan, Pak. Apa dhewe yakin bisa puasa Ramadan? Tidak. Wong kan dhewe kelebihan, dhewe kekurangan. Enek posone lancar posone, tapi nggak punya amal apa-apa. Ya kan dhewe kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa lahu ajrun min syami ilal atsy wal ju'. Akeh wong poso tapi posone ora oleh pahala, ora oleh apa-apa kejaba ngelih karo ngelak. Nah, jangan sampai dia posone ulih ngelih karo ngelak. Posone sing temenan. Itu sing maksud temakan bulan ada harfiah dohirnya. Kalau bulan Sya'ban pirang-pirang wong mati. Makanya banyak kecelakaan di bulan Sya'ban. Kecelakaan di jalan di bulan Sya'ban. Pentingnya doa wa balikna Ramadan. Mentekan bulan Ramadan. Ojo sampai sampean poso sedino sisuke meriang, asam lambungi munggah. Nah ini berarti tidak bisa mengisi bulan Ramadan. Kan penyakitnya macam-macam. Duit diabetes, poso 1 hari langsung hipoglikemia, drop. Dari gula darah yang biasanya 200 enteng awake enak karena biasanya 500, poso dilelah sahur kok rapati enak mangan. Wong poso wong diabetes kan macam-macam kan. Enak. Akhirnya dia nggak sahurnya hanya ala kadarnya. Jam 1 siang yer-yeran, aku ini. Itu namanya hipoglikemia. Atau dia diabetes mangane sore diakei mencukup sampai sore. Langsung tinggi cek 700, namanya hiperglikemia. Bahaya juga. Itu hati-hati. Makanya penting doa-doa ini penting. Bagi tips bagi diabetes. Makanya aku ngati-ngati mangan titik. Aku menjalankan intermittent fasting. Jadi menjalankan mangan isuk jam 8, engko mangan meneh jam 3. Antara jam 3 sampai jam 10 aja mangan apa-apa. Nah, jadi kalau sampean IF-nya kok jam 12, itu teori sebelum kena gula darah. Jadi kalau kena gula darah, sampean jangan makan jam 12, sampean nanti bener sekarang enak enjoy, tapi bisa terkena hipoglikemia. Jadi kalau sampean sudah diabetes,
Sarapan harus wajib bagi orang yang gen diabetes atau diabetes jam 8 maksimal harus sudah makan. Harus. Karena untuk menjaga dua, hipoglikemia atau hiperglikemia. Nanti mangan mana jam 3. Makanya cukup 2 kali. Karena orang gen diabetes hanya makan 1.500 kalori, nggak boleh lebih. Kalau makan 3 kali dia bisa 300.000 kalori, nggak boleh. Maka 2 kali, jam 8, jam 3. Silakan sampean ikut seperti ini. Jam 8, jam 3. Terus makannya dari 5. Konsumsi nasi putih itu kalau bisa dikurangi, kalau bisa 0 sama sekali. Jadi ganti nasi, bisa nasi merah, nasi oyek, nasi hitam, atau nasi jagung boleh. Terpaksa makan sego putih nggak apa-apa, tapi dikurangi sekali, dikit saja. Paling 3 atau 4 sendok. Sayurnya dibanyaki. Terus nasi putih, tepung, gula, santan, susu. Nah, itu yang sudah gen diabetes itu dihindari. Ini bukan yang diabetes tuh, yang gen diabetes. Gen diabetes ini bagaimana? Mamae kena diabetes atau bapaknya kena diabetes. Berarti anaknya namanya gen diabetes. Meh kabeh, meh kabeh. Meh kabeh mboten? Meh kabeh. Pokok kalau sampean bapaknya kena diabetes berarti sampean juga gen diabetes. Mamae kena diabetes berarti gen diabetes. Kakang barepe kena diabetes berarti sampean yo gen diabetes. Pamane kakange bapak atau kakange mak diabetes berarti sampean gen diabetes. Nah, gen diabetes. Jadi jangan dianggap bapakku enggak kok, mau enggak, tapi Pak Demu mingi. Oh, nah itu gen diabetes juga. Tapi kalau Pak D dalam artian itu Pak D tiri, berarti enggak. Ini kakangnya bapak kandung, kakangnya mama kandung, dia diabetes, walaupun bapak main sebenarnya itu gen diabetes. Mulai IF, harus IF, makan 2 kali. Terus harus olahraga, olahraganya harus ada aktivitas. Yang paling cepat menurunkan gula darah, olahraga beratnya angkat berat. Ya biasa gendong bojone lah kira-kira. Bojone sering digendongi, wis abot pisan.